Selamat pagi, siang, atau malam kepada Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan inovasi bisnis kami, yaitu Fully Automated Automobile Repair atau disebut dengan FAR. Konsep produk kami adalah sebuah aplikasi untuk membantu konsumen dalam menjaga dan memperbaiki kondisi kendaraan pribadi mereka dengan cepat dan mudah. Potensi market kami cukup besar, karena selama beberapa puluh tahun ke depan, masyarakat masih banyak menggunakan kendaraan pribadi dan masih sangat banyak orang yang tidak bisa mereparasi kendaraannya sendiri. Inisiatif marketing kami bekerja sama dengan bengkel di kota-kota besar untuk menjadi operasional partners dan memperkenalkan FAR melalui iklan media dan turun ke lapangan secara langsung. Situasi saat ini, mobil dan motor menjadi salah satu transportasi yang digunakan sehari-hari. Namun masih banyak orang yang kurang dapat memahami permasalahan atau kerusakan pada kendaraan mereka, sehingga membuat keefektivitasan kendaraan pribadi menurun drastis. Lalu muncullah beberapa masalah seperti tidak bisa membawa kendaraan ke bengkel karena kendaraan mati total, tidak bisa memperbaiki kendaraan sendiri, kurangnya pengetahuan mengenai kerusakan yang dialami, tidak dapat kenalan tukang atau bengkel yang dapat dipercaya dan siap sedia ketika dibutuhkan. Untuk menjadi solusi di permasalahan saat ini, Super App akan dibuat dengan nama FAR untuk membantu menganalisis permasalahan kendaraan pribadi, kemudian menyediakan beberapa hipotesis sementara mengenai kendaraan pribadi beserta solusinya. Selain itu juga dapat menghubungi seorang profesional yang dapat membantu konsumen yang menghadapi kesulitan dan menganalisis permasalahan kendaraan mereka. Untuk itu, jasa yang paling dekat menjawab kebutuhan tersebut adalah bengkel. Namun, FAR menjadi bengkel online yang tentunya berbeda dengan bengkel lainnya, memiliki fitur pembeda, berupa pengguna dapat memanggil ahli reparasi ke rumah ataupun ke tempat yang telah ditentukan. Aplikasi juga memiliki fitur online shop untuk menjual spare part official dan pengirimannya secara cepat. Aplikasi yang dibuat dapat menunjukkan rute menuju bengkel terdekat berbasis Google Maps. Fitur akan pengguna dapat menggunakan jasa montir, mulai dari pengambilan kendaraan, membawa ke bengkel, reparasi, serta pengembalian kendaraan, lalu sewa alat bengkel harian, dan pembayaran lengkap maupun cash, debit, atau kredit. Visi kami menjadi penyedia layanan reparasi mobil berbasis aplikasi terbaik, termudah, dan tercepat di marketplace. Misi kami menyediakan layanan yang semudah mungkin, secepat mungkin, dan seaman mungkin, lalu menyediakan layanan di kota-kota besar di Indonesia, dan membuat revolusi di dunia reparasi mobil. Tujuan pendanaan kami untuk membiayai OPEX dan CAPEX tahun pertama bisnis kami. Lihat berikut adalah struktur organisasi FAR yang dikepalai oleh seorang CEO dan tim di bawahnya. Kemudian secara singkat, FAR itu adalah sebuah aplikasi di mana konsumen atau pengguna dapat memperbaiki kendaraan mereka, kendaraan mobil khususnya, tanpa harus pergi ke bengkel atau repot-repot membawa kendaraan mereka dari satu lokasi, di mana kalau misalnya kendaraan mereka sudah rusak kan biasanya akan agak sulit. Nah, FAR ini menyediakan layanan di mana montir dapat datang ke tempat mereka, ke lokasi yang mereka tentukan, dan kemudian mereparasi kendaraan mereka di tempat, atau montir ini akan membawa kendaraan mereka yang ke bengkel. Nah, beberapa fitur lainnya adalah customer service, di mana mereka bisa menanyakan atau berkonsultasi mengenai kendaraan mereka. Kemudian ada official spare part purchase, di mana mereka dapat membeli spare part yang official dari kendaraan mereka sesuai dengan brand mereka, dan ada cashless payment untuk mempermudah pembayaran mereka. Nah, selain itu dapat dilihat juga berikut ada user interface dari aplikasi FAR, ada home screen, dapat dilihat recent activities atau aktivitas terakhir yang mereka lakukan, atau misalnya ada sebuah pesanan yang belum sempat dibayar. Kemudian ada main services, kalau misalnya kita klik tombol yang F di tengah di bawah, ada repair, ada shop, ada consult, dan ada track. Penggunaan user bar di atas ini dapat berguna untuk customer atau pengguna mencari beberapa layanan atau produk yang kita sediakan. Misalnya di sebelah kiri dapat dilihat kalau misalnya kita mencari layanan, dan di sebelah kanan ada kalau misalnya kita cari produk.
Kemudian selanjutnya dapat dilihat pengguna juga bisa mengedit profil mereka, memberikan feedback, mengupgrade membership mereka jadi VAR Plus untuk mendapatkan layanan yang lebih eksklusif. Kemudian ada juga layanan konsultasi via telepon atau via chat atau via video call, dapat dilihat di layar ini. Kemudian ini adalah interface design di mana kalau misalnya pengguna mencoba untuk merepair kendaraan mereka, misalnya mau di-repair di tempat atau di-repair di box bengkel, mereka cukup memasukkan lokasi, melakukan pembayaran, kemudian montir akan segera menuju ke lokasi. Setelah itu, pengguna juga dapat tracking di mana kendaraan mereka sedang berada. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk penelitian pasarnya, selanjutnya VAR merupakan aplikasi yang membantu pengguna untuk menemukan solusi terbaik untuk kendaraan bermotornya, serta membantu pengguna menemukan bengkel dan montir terbaik di sekitar untuk permasalahan kendaraan bermotor mereka dan menyediakan kebutuhan spare part yang lengkap. Jadi VAR menyediakan aplikasi yang dipenuhi fitur-fitur yang mudah dan cocok untuk digunakan oleh mereka. Untuk weakness, perlu meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap aplikasi dan menjamin kerjasama dengan bengkel dan montir di luar perusahaan. Opportunity-nya, seluruh masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, penggunanya kurang atau bahkan tidak membawa permasalahan atau kerusakan pada kendaraan mereka. Treatnya aplikasi dan website serupa sudah ada sejak lama. Ketersediaan pengguna untuk menggunakan aplikasi ini selain menggunakan bengkel dan montir kepercayaan mereka. Geografiknya itu Indonesia, kotanya Jabodetabek, Surabaya, dan Bandung. Kepadatan kotanya padat dan banyak kendaraan, bahasanya Indonesia, dan iklim tropis. Demografinya gender diutamakan wanita, namun bisa juga pria. Usia 21-45 tahun, profesi dokter, pengusaha, dan konten kreator, pendidikan, sampai dengan atau lebih dari S1, kelas ekonominya menengah ke atas, status, lajang, dan menikah. Psikografiknya, fast type-nya itu ada thinkers, sumber daya tinggi, dan motivasi ideal. Lalu memiliki standar perilaku sosial, kadang sulit menganalisa, selalu melakukan persiapan, perencanaan, dan riset sebelum bertindak, penyuka sejarah dan mapan secara finansial. Behavioralnya tidak terpengaruh apa yang sedang tren, memanfaatkan teknologi untuk fungsinya, bukan untuk style, memperkaya intelektual secara tradisional, membeli produk yang sudah terbukti dan berkualitas tinggi. Positioning map-nya sendiri, VAR sendiri sudah complete service dan online based automated. Untuk masyarakat di perkotaan besar menggunakan kendaraan pribadi sehari-hari untuk commuting, yang tidak paham soal otomotif atau hal-hal yang berhubungan dengan kendaraan pribadi mereka. Selain itu, juga VAR diposisikan untuk membantu orang-orang yang memiliki kendaraan pribadi yang ingin melakukan servis check-up kendaraan dengan cara yang mudah dan cepat dengan sebuah aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maria. Selanjutnya adalah marketing mix yang terdiri dari produk, pricing, place, dan promosi. Kita masuk ke produk. VAR merupakan super app yang dapat membantu seseorang untuk menganalisis permasalahan kendaraan pribadi mereka beserta solusi-solusinya. Lalu produk pricing-nya itu, VAR mendapat garansi selama 2 bulan untuk setiap servis oleh pelanggan, dan pembayaran dapat dilakukan oleh cash ataupun cashless. Place-nya itu ada di VAR itu bisa dijangkau di Jabodetabek, Semarang, serta Bandung. Promosinya itu melalui media sosial, mall expo, brosur, dan lainnya. Lalu kita masuk ke bisnis canvas. Yang pertama itu adalah key partner-nya, bengkel lokal atau authorized dealership. Dan distributornya itu ada spare part official, alat bengkel, oli, dan distributor ban kendaraan. Key activities-nya itu perawatan mobil, jual beli spare part official, konsultasi, permasalahan pada mobil. Value provision-nya itu online based service, suku cadang asli, garansi perawatan cepat, dan tidak perlu datang ke bengkel. Customer relationship-nya itu pendataan jadwal perawatan, potongan harga servis, potongan harga suku cadang, 5 kali perawatan, dapat gratis ganti oli.
Customer segmennya itu adalah pria dan wanita yang berusia 21 sampai 45 tahun, berprofesi dokter, pengusaha, konten kreator, dan lainnya. Pendidikannya itu kurang lebih S1 dan kelas ekonominya itu menengah ke atas. Statusnya itu bisa lajang maupun sudah menikah. Lalu ini adalah pengendara kendaraan roda 4. Dan key resource-nya itu adalah mekanik berpengalaman, kantor atau ruko, server, app developer, dan programmer. Channelnya itu aplikasi VAR, media sosial, word of mouth, dan e-worm, lalu expo otomotif. Cost structure-nya itu ada gaji karyawan, maintenance alat dan biaya alat dan server, serta biaya marketing. Lalu revenue stream-nya itu jasa konsultasi, jasa perawatan mobil, biaya subscription, dan jual beli spare part atau suku cadang. Lalu kita masuk ke operational plan, yaitu VAR. Berikut merupakan proses bisnisnya dari aplikasi VAR beserta fitur-fiturnya. Dan berikut juga merupakan user journey-nya dari open app sampai ke VAR selesai dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya yaitu kebutuhan tenaga kerja pada bisnis kami. Untuk menjalankan bisnis, kami membutuhkan sebanyak 14 tenaga kerja. Ya, kemudian untuk kebutuhan fasilitas pada bisnis kami juga ada beberapa fasilitas yang kami butuhkan seperti yang ada pada tabel berikut. Kemudian untuk biaya operasional fasilitas pendukung, terdapat 8 fasilitas yang kami butuhkan sehingga total pengeluaran tahun pertama sebesar 222.800.000. Kemudian untuk biaya operasional sumber daya manusia, kami membutuhkan pengeluaran untuk tahun pertama sebanyak 674.400.000. Kemudian untuk biaya tetap fasilitas pendukung bisnis kami membutuhkan beberapa fasilitas untuk mendukung bisnis kami sehingga total pengeluaran pada tahun pertama yaitu sebanyak 557.550.000. Selanjutnya kami masuk ke bagian revenue. Di sini kami telah memproyeksikan revenue kami dari tahun pertama hingga 10 tahun mendatang. Di sini kami menggunakan target populasinya itu Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Kami juga mendapatkan data historical ini dari tahun 2018 hingga 2020, yaitu data populasi penduduk Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Sehingga untuk revenue sendiri kami mendapatkan angka untuk tahun pertama sebesar 5 miliar rupiah. Kemudian yaitu operating expenditure projection. Di sini kami telah memproyeksikan hal tersebut dari tahun pertama hingga tahun ke-10. Di sini terdapat sewa kantor, domain, hosting, beberapa hal yang dapat mendukung operasional kami. Sehingga total operating expenditure-nya seperti pada tabel berikut. Kemudian masuk ke capital expenditure projection. Di sini kami menggunakan data revenue dari hasil yang sebelumnya. Kemudian untuk working capital sendiri kami menggunakan 10% sebagai acuan. Sehingga total capital expenditure-nya itu seperti pada tabel berikut. Untuk yang selanjutnya yaitu cash flow and valuation. Di sini kami telah mendapatkan cash flow untuk bisnis kami. Dapat dilihat bahwa cash flow pada bisnis kami ini pada grafik tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tiap tahunnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bisnis kami ini dapat dijalankan dengan baik. Kemudian untuk selanjutnya kami mendapatkan IRR yang berasal dari cash flow yang telah kami dapatkan. IRR di sini kami mendapatkan angka sebesar 360,2%, di mana hal tersebut tidak rasional karena IRR lebih dari 100%, sehingga kami mengacu pada NPV dan payback period. Untuk NPV sendiri kami mendapatkan angka sebesar 374.765,33, yang dapat disimpulkan bahwa bisnis kami ini layak untuk dijalankan. Mengapa? Karena NPV melebihi angka 0. Kemudian untuk payback period sendiri, kami akan mengalami balik modal pada tahun 0,28 sehingga bisnis kami layak dijalankan. Karena hal tersebut kami akan balik modal kurang dari 10 tahun sesuai dengan proyeksi dari tahun yang telah kami tetapkan. Sekian presentasi kami, terima kasih.